Shalom, selamat pagi. Majelis mengucapkan selamat beribadah buat jemaat yang pada hari ini 20 Juni 2021 beribadah online melalui channel YouTube GKJ Umat pukul 6.30. Jadwal pelayanan yang ibadah itu pagi dilayani live streaming diubah oleh Bapak Cipta Teguh Saroso, musik Ibu Astiasari, Sinar Tingke, dan media Bapak Hermawan Cabulan oleh Bapak Kadiwayo, Pepantang Bolongangu oleh Bapak Cipta Teguh Saroso dan Modesimo Bapak Supomo. Ibadah online berdasarkan persidangan Majelis Gereja tanggal 9 Juni 2021 bahwa situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Demak, khususnya di Demak Kota, tentang penegasan dan penetapan disiplin protokol kesehatan corona di wilayah Kabupaten Demak memutuskan ibadah Minggu 13 Juni 2021 dan 20 Juni 2021 dilayani secara online. Jemaat dipersilakan membuka aplikasi pemilihan majelis. Sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan majelis, maka akan berdasarkan pemilihan majelis. Penantian bakal calon tanggal 7 sampai 19 Juni 2021. Pewartaan bakal calon 20 sampai 27 Juni 2021. Pemilihan calon 4 Juli 2021. Penentuan 18 Juli 2021. Nama-nama bakal calon majelis yang masuk adalah sebagai berikut: 1. Bapak Sudaryono, 2. Bapak Eko Yuwono, 3. Bapak Teguh Jati, 4. Bapak Teguh Waluyo, 5. Bapak Dian Kurniawan, 6. Bapak Dianto, 7. Bapak Citro Rakyudi, 8. Bapak Pares Diraharjo, 9. Bapak Manika Wirawan, 10. Ibu Dewi Saraswati, dan 11. Bapak Sugiono. Proses penantian akan dilaksanakan oleh majelis gereja. Mohon perhatian. Untuk pengumuman yang lain bisa Bapak Ibu jemaat bisa lihat di warta jemaat saksi. Terima kasih. Selamat beribadah. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Marilah kita mulai ibadah ini dengan berserah penuh kepada Allah Bapa melalui lantunan pujian Kidung Jemaat 15 bait yang pertama sampai yang ketiga, berhimpun semua.
khususkan ibadah ini dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan. Seperti tertulis di dalam Zakaria 7 ayat 9 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bukan hal mudah untuk melaksanakan hukum yang benar serta menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kita kepada setiap orang. Dosa sering kita perbuat, bukti kita melawan Tuhan. Hendaklah kita bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam doa. Dipersilahkan untuk doa pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Demikianlah kami ya Allah. Kami ingin bersungguh-sungguh mengampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, kami mohon pertolongan. Amin. Hallelujah.
segenap dosa-dosa kami. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami, membawa jiwa kami yang haus akan sabda-Mu. Tunjukkanlah terang bagi kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Buka hati, pikiran kami, biarkan Roh Kudus yang berkarya menyembuhkan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Engkau pun yang akan mengurapinya, dan yang disampaikan hanyalah Bapa sendiri yang berfirman. Dan saat ini berfirmanlah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pada kesempatan pagi yang indah ini kita akan bersama-sama membuka bacaan Injil yang terambil dari Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Bisa dibuka di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Yang demikian akan saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas hari. Haleluya. Ngaturaken sepenginjing Bapak Ibu sedherek sedaya, Shalom. Puji Gusti, puji Tuhan, kita masih bisa dalam kesempatan pagi ini beribadah bersama, walaupun tadi sempat ada kesalahan teknis di mana akun yang ada sulit untuk dioperasikan sehingga harus memakai akun lain terlebih dahulu, dan saya harap jemaat semua dapat memaklumi kondisi ini. Terima kasih. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati suatu tema yang diberikan oleh Sinode GKJ. Tema tersebut jelas-jelas sudah tertera di dalam layar Bapak Ibu Saudara semua. Apa temanya? Ya, temanya jangan takut. Jangan takut. Tema saat ini yang tulisannya jangan takut tadi.
Rasanya ini ingin membuat kita membantahnya. Ya. Kahanan kados mekaten kok. Keadaan seperti ini kok enak saja. Kemudian bisa-bisanya bilang jangan takut, begitu ya. Coba kita lihat di fakta jemaat kita di dalam saksi, dihitung jumlah warga yang sakit di jemaat kita saja. Ya, ada 32 jemaat tercatat sakit loh. Itu belum yang kita sendiri tidak mengetahui karena memang jemaat tidak memberikan informasi sakit apapun itu. Belum lagi yang lain ya, orang-orang di sekitar kita yang juga kita tahu kondisinya, kemudian relasi kita, kemudian berita-berita dari surat kabar atau media mencatat banyak orang sakit, baik oleh bencana, insiden, atau khususnya saat ini pandemi COVID-19. Katanya virusnya bermutasi menjadi lebih ganas. Keadaan seperti itu ya, begitu masih bilang jangan takut. Kalau almarhum Kasino bilang itu gile lu bro gitu ya. Jangan takut, gimana keadaan seperti itu? Ya baik, takut boleh, tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita pelajari lebih dalam lagi sebenarnya rasa takut itu apa, mengapa ada rasa takut, sehingga kita juga mau memahami tema kita pada pagi hari ini. Jemaat kekasih Kristus, memiliki rasa takut itu sudah kodratnya manusia, karena ketakutan itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri, defense mechanism seseorang atas apa, atas ancaman yang ada yang akan dia terima, dia melihat itu, kemudian ada mekanisme pertahanan diri, salah satunya rasa takut itu tadi. Dan itu bisa membuahkan sebuah upaya perlawanan. Takut adalah bentuk tanggapan yang muncul dari sisi emosional kita. Hal tersebut dapat terjadi karena ada faktor tertentu yang memberi rangsangan atau stimulus yang membuat kita merasa terancam keselamatannya. Kemudian kita meresponnya dengan berbagai upaya untuk melindungi diri. Kita punya rasa takut untuk kelaparan, mungkin ya. Maka kemudian kita bekerja untuk apa? Untuk bisa makan. Itu respon kita. Kemudian kita takut akan rasa sakit. Kalau kita takut akan rasa sakit, yang kita lakukan apa? Kita akan lebih berhati-hati menjaga hidup kita di dalam bekerja dan kegiatan-kegiatan yang lain supaya kita tidak sakit, olahraga dan sebagainya. Kemudian takut hidup sendiri. Ini juga bisa dialami oleh seseorang, dan ketika ada rasa takut untuk hidup sendiri, maka yang dilakukan orang tersebut kemudian mencari teman hidup lebih-lebih lagi. Kalau takut mati, kira-kira ada yang takut mati? Ada dari jemaat semua? Ya mungkin, dan itu wajar. Tetapi saya pikir mati itu tidak lebih menakutkan. Mati tidak lebih menakutkan dibanding ketakutan yang awalnya takut akan lapar, takut akan sakit, menderita, takut kesendirian, takut direndahkan harga dirinya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan orang itu yang ditakuti bukan matinya, tetapi kesakitan kalau mau mati itu. Nah, itu yang membuat ngeri, yang membuat takut. Dan takut ada dalam diri manusia, artinya itu wajar. Karena takut adalah bentuk emosi dasar. Yang tidak wajar sekarang, yang tidak wajar adalah ketika rasa takut itu
kemudian tidak kita lawan, tidak kita lawan, tidak kita kendalikan dengan baik, lalu membuat akal sehat kita terganggu dan membuat kita entah sadar atau tidak kemudian menghiperbolakan perasaan kita. Kita membesar-besarkan ketakutan yang kita miliki, yang pada dasarnya itu sudah ada dalam diri kita. Itu yang tidak wajar. Seperti halnya firman Tuhan yang boleh kita simak bersama-sama, narasi dalam perikop yang kita baca tadi. Kita boleh lihat murid Yesus saat menyeberang dari suatu tempat menuju Gerasa. Di tengah danau tanpa diduga, datanglah angin taufan mengamuk dahsyat dan mereka ketakutan. Mereka ketakutan itu wajar, tetapi ketakutan mereka membuat mereka panik dan kemudian mengganggu akal sehat mereka, mengganggu kesadaran mereka. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Ibu Saudara? Karena kita boleh lihat bahwa murid-murid lupa atau tidak sadar kalau yang sedang bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan mereka yang selama ini mereka ikuti, telah mengadakan banyak sekali mujizat. Tetapi mengapa mereka melupakan itu sehingga mereka tidak meminta pertolongan dengan baik, dengan santun, tetapi malah berkata nyinyir. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah itu kalimat memohon pertolongan dengan santun? Menurut saya itu adalah kalimat yang ini. Kita boleh rasakan kalimat itu. Maka Yesus bangun dari buritan, kemudian menghadap angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Luar biasa Tuhan kita ya, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan kita, amin. Luar biasa saat yang mengaku murid-muridnya berkata nyinyir saja, Tuhan mau menolong. Apalagi kalau yang mengaku muridnya mau memohon dengan santun, tidak nyinyir, tetapi permohonannya disampaikan dengan santun. Tentu pertolongan itu semakin nyata. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Demikian ketika kita mau pertolongan dengan santun. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan dari perikop ini, di mana Yesus kemudian berkata pada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bagaimana? Pertanyaannya. Bagaimana pertanyaan itu menurut kita? Bagaimana jika pertanyaan tersebut disodorkan kepada kita saat ini? Hei Jefta, mengapa kamu begitu takut? Hei Jefta, mengapa kamu tidak percaya? Melalui firman ini sebenarnya kita diajak untuk mengembalikan kesadaran kita sebetulnya bahwa takut adalah emosi dasar yang perlu diatasi, dikendalikan dengan akal budi atau kesadaran kita, sehingga kita dapat lebih tenang mencari Yesus, mencari pertolongan kepada Yesus, mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya membayangkan dialog antara Yesus dengan muridnya tadi terjadi pada kita saat ini, di mana ketika kita terlalu takut terhadap situasi yang ada, kita terlalu panik, lalu Yesus berkata pada kita, misalkan, hei Jefta, diam, tenanglah. Coba bayangkan, saya membayangkan dialog itu terjadi dalam kehidupan saya ketika saya merasakan kepanikan, saya merasakan ketakutan. Jefta, diam, tenanglah. Aku ini Tuhanmu, ada bersama kamu satu tempat dengan kamu, jadi tenanglah. Kalau kamu begitu takut, Jefta, siapa nanti yang akan melayani?
Kalau kamu begitu takut, siapa nanti yang akan melayani di gereja, di bagian musik, di bagian singer, kamera, dan lain sebagainya? Karena kata kamu membuat kamu lari, menghindar dari tanggung jawab hidupmu. Ya, benar. Kita saat kita begitu takut, sebenarnya imunitas kita mudah sekali menurun. Jika kita bisa mengendalikan rasa takut, kita tenang, kita berserah, kita semakin percaya, imunitas kita meningkat. Jika sakit sekalipun, kita lebih cepat pulih dibandingkan dengan saat kita panik atau di dalam ketakutan dan terganggu kesadaran diri. Dan melalui firman ini, akhirnya saya berpikir sederhana, jemaat yang terkasih. Saya berpikir sederhana, kita bisa menyederhanakan cara berpikir kita dengan cara yang penting akal sehatku aku gunakan untuk melindungi diri, akal budiku aku gunakan untuk menjaga kondisiku, sehingga waktunya kerja masih tetap bisa kerja dengan tenang. Waktunya pelayanan bisa pelayanan dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Loh, kalau nanti sakit ya berobat. Kalau nanti capek ya istirahat. Kalau umur yang sudah tua, pripun? Ya, santai di rumah, sekeco ngasuh, ibadah di rumah masih bisa, yang muda, yang kesehatan masih banyak, ya, yang bisa melayani. Dibuat santai, dibuat simpel cara berpikir kita. Jangan kemudian terlalu takut dengan kondisi saat ini. Kalau pusing, banyak pikiran bagaimana? Ya, letakkan dulu masalah-masalah yang ada dalam pikiran, tinggal ngopi-ngopiin. Kalau nanti kondisinya seperti ini menakutkan, loh, lah kalau Tuhan mengendali, lebih pun, bisa pun. Saya secara pribadi juga sudah siap, gitu ya. Sebab kalau terlalu takut sakit, jika keluar rumah padahal harus bekerja, malah datang masalah baru. Nggak punya uang karena nggak kerja, mau makan pakai apa? Padahal tanggung jawab kita bekerja. Kalau kondisi sehat, kemudian takut keluar untuk pelayanan di gereja ini yang menjalankan pelayanan siapa? Kalau ada yang berduka, yang menghibur siapa? Kalau ada yang susah, kemudian yang menolong siapa? Kalau ada yang ribut, yang mau mendamaikan siapa? Demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita, jangan takut. Lakukan tanggung jawab kita, lakukan pelayanan dengan kita menjaga diri. Jika ada banyak keluhan, yaitu persoalan hidup kita, Tuhan pasti sediakan jalan keluarnya. Selama kita mengimani bahwa Yesus menjaga kita, bahwa di surga menjaga kita, dengan tetap kita menggunakan akal budi kita. Kita harus percaya. Sebab apa? Sebab ternyata ada satu lagu yang menggugah kesadaran saya saat ini. Lagunya demikian, Bapak Ibu Saudara. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal dan berakhir, terikat tenggelam, pasangan akan surut.
Ada pertemuan, ada perpisahan, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lewat, ada yang berlalu. Ya, ada waktunya sehat, ada waktunya sakit, ada waktunya semangat, ada waktunya lelah, ada waktu hidup, ada waktu mati. Tapi sekali lagi, jangan sampai kehilangan kesadaran kita, akal budi kita gunakan, dan jangan takut. Jika badai hidup datang, bangunkanlah Yesus yang sedang tidur di buritan hati kita dengan santun, maka Tuhan akan menghardik masalah-masalah yang ada dengan iman percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua dengan iman yang sehat dan tetap semangat, selalu sukacita. Mari kita masuk ke dalam sabda. Bapa yang terkasih, kami menyadari kami seringkali melebih-lebihkan rasa takut kami, sehingga kami lupa bahwa kami dekat dengan Engkau, satu kapal dengan Engkau, dan Engkau sebenarnya ada di buritan hati kami. Ketika kami butuh pertolongan, kami hanya tinggal memohon kepadamu dengan santun. Ketika kami ketakutan, kami sudah semestinya harus percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang terus mengadakan mujizat di setiap kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu membuka pertolongan bagi orang-orang yang mau datang kepadamu. Untuk itu kami memohon kiranya Engkau mau memampukan kami untuk melawan rasa takut kami yang berlebih, sehingga kami tetap bisa melakukan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi, supaya di dalam kehidupan kami senantiasa menyatakan kabar baik, menyatakan sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami, menyatakan bahwa nama Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Melalui perilaku kami sehari-hari. Dan saat ini kami mengucap syukur Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami jangan takut, karena Yesus beserta kami, karena Yesus adalah nahkoda bahtera kehidupan kami. Ucapan rasa syukur ini yang kami panjatkan hanya kepadamu, dan kiranya Engkau mengizinkan kami menyertai rasa syukur kami dengan doa syafaat kami yang akan kami panjatkan, khususnya pada saat ini kami mengingat kondisi bangsa dan negara kami. Bapa melihat setiap pergumulan yang ada, dan kami mohon pertolongan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami, kiranya Engkau yang akan mengeluarkan kami dari setiap permasalahan yang ada, terkhusus pandemi ini. Kau mampukan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kau berkati pakai para pemimpin kami untuk mengatasi persoalan-persoalan di negara ini. Kami pun juga ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terkhusus gereja Kristen Jawa Timur ini, ya Bapak. Kiranya Bapak yang akan memberkati gereja ini dengan setiap pergumulannya, dengan setiap kebijakannya, dengan setiap program-programnya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, dan Engkau adalah sumber pertolongan
sesuai rencana Tuhan. Program pemanggilan pendeta dan emeritasi, Engkau sendiri pun juga yang akan melancarkan semua. Begitupun juga dengan program-program yang lain. Kami percaya ya Pak, ketika kami berserah pada Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan. Dan saat ini pun juga kami memohon pertolongan untuk saudara-saudara kami yang saat ini boleh kami ingat satu demi satu. Ada saudara kami Bapak Ibu Rustam dalam usia senjanya. Engkau kiranya yang akan menguatkan, menopang, memberkati mereka sehingga kehidupan mereka di usia senjanya Engkau pakai untuk menyatakan karya Tuhan. Kami pun juga ingat ada Ibu Istornato yang saat ini sedang sakit. Begitupun juga ada Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Nathanael, Bapak Ibu Dani Marianto beserta putra di rumah, Ibu Ana Krisdayanti, Bapak Barakat Van, Bapak Sarju yang pulang dari rumah sakit karena kecelakaan, Ibu Ristu, ada Ibu Dina, Ibu Yulita, Ibu Miyati Liping, Saudara Sugiono Liping, Saudara Andreas Liping, Saudara Lintang Kanahaya, Ibu Esther, Bapak Soekarno yang berkenan di rumah sakit Citarum, Ibu Sri Paryuni, ada Ibu Suparyuni, Ibu Katarina, Ibu Seri, anak Michael, Saudara Aris Panjalu, Ibu Dewi Saraswati, Bapak Yusuf, Bapak Ibu Dharma di Capean, kemudian juga ada Saudara Aprilia Arun yang ada di Mojosiko dalam masa pemulihannya, ada Ibu Mustofiah yang saat ini memperkenankan sakit, ada Bapak Sufiono di Lombok 1 yang juga memperkenankan untuk sakit. Kiranya Engkau yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu. Kami memohon kepada Tuhan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, darah yang kudus kiranya yang akan bekerja sehingga sakit penyakit dari saudara-saudara kami boleh berangsur-angsur pulih dan di lain kesempatan dapat bersama kami memuji nama Tuhan, bersama-sama melayani di gereja Tuhan ini. Kami juga serahkan keluarga mereka. Kiranya Engkau yang akan terus berikan kekuatan, kesabaran di dalam merawat saudara-saudara yang sakit ini. Engkau pun juga yang akan cukupkan rezeki mereka untuk biaya perawatannya, upaya kesembuhannya. Kami percaya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka karena Yesus ada di buritan hati saudara-saudara kami. Hadirlah dan hadirlah badai taufan saudara-saudara kami ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Saat ini pun juga kami mengingat ada suasana duka di dalam hati kami ketika Engkau memanggil saudara kami terkasih, ibu kami terkasih, Ibu Hanta Ramani yang sudah bersama-sama dengan Engkau saat ini di kerajaan surga. Kami percaya Engkau punya rancangan terbaik. Engkau lebih menyayangi Ibu Hanta Ramani, tetapi Engkau juga sangat menyayangi keluarga mereka yang telah ditinggalkan. Dan saat ini kami percaya Engkau sendiri akan menopang mereka, menguatkan mereka, memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Di dalam nama Yesus, penghiburan itu nyata atas mereka yang saat ini masih berduka. Inilah doa-doa kami, dan kiranya Bapa sendiri juga yang akan menjaga saudara-saudara kami yang di dalam pergumulannya masing-masing, yang merasa di dalam kesendirian, yang bergumul di dalam masalah ekonomi, yang bergumul di dalam masalah jodoh, yang bergumul di masalah studi, sekolah, kuliah, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus pertolongan itu nyata untuk kami semua, untuk saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapak. Dan iman kami ini kami ingin ungkapkan dalam rasa syukur kami melalui persembahan
persembahan yang akan kami haturkan. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan kami ini, dan Engkau yang akan sucikan dan menjadi sarana untuk kemuliaan nama. Engkau berkati pengelola persembahan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau urapi sehingga dalam mengelola persembahan ini dapat menjadi sarana gereja benar-benar menyatakan karya penyelamatan. Kami pun juga mengucapkan terima kasih. Di tengah-tengah pandemi ini kami masih bisa beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa semua ini adalah yang terbaik untuk kami semua. Tanpa kami harus merasa takut untuk terus melakukan dan mengucapkan. Inilah seruan doa syafaat kami ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mohonkan hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan yang Dia lakukan, umat-Nya dan kawanan pembelaan-pembelaannya. Masuklah melalui penutupannya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama-Nya. Demikian tertulis dalam Mazmur 100 ayat 3 sampai 4. Kalau bukan pujian, itu cuma 440 ibadah yang kami. Bersama pengikut Yesus Kristus di segala penjuru, kita ikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa itu, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah dan Amin, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan untuk di dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, kami mulai dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, mengambil dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Saudara kekasih Kristus, bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua
damai sejahtera. Amin. Biasanya jauh berapa?
Thank you.